Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ibu, terkait pembangunan rumah pastori Jemaat GKI Martin Luther Mandala, tentu tidak akan terlepas dari panitia pembangunan. Apa yang Ibu pikirkan ketika Ibu dan teman-teman terpilih dan dipercayakan menjadi panitia pembangunan? Yang pertama-tama itu saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Nah, sadar sungguh bahwa tanggung jawab yang harus saya emban itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan, karena kita akan membangun sebuah rumah. Membangun artinya bahwa kita akan mendirikan sebuah rumah, dan di sana kita akan menemukan atau memiliki konsekuensi, misalnya biaya yang besar, perhatian yang juga harus besar, dan juga waktu yang mungkin banyak harus dikorbankan. Karena itu sejak awal dipilih, saya membuat komitmen bahwa saya akan bertanggung jawab sejak dipilih bekerja, kalau Tuhan izinkan, sampai saya bisa bersama-sama dengan panitia menyelesaikan proses pembangunan itu. Begitu, Ros. Mungkin Ibu bisa menceritakan tentang proses pembangunan rumah pastori. Mulai kapan dimulai, berapa lama waktu yang dibutuhkan, biaya-biaya yang diperlukan, dan juga sumber dana. Jadi kurang lebih rumah ini dibongkar pada tanggal 7 Februari tahun 2020. Kemudian baru mulai bisa mengerjakan pada bulan September. Mengapa? Ya tentu kita semua tahu jawabannya. Tahun 2020 kita semuanya berhadapan dengan masalah sedunia, yaitu COVID-19. Maka bulan September barulah pekerjaan ini dimulai. Begitu seterusnya, Oktober sudah mulai dengan pengecoran lantai pertama, lantai kedua. Lalu beberapa kali harus terhenti. Tahun 2022 kembali memulai komitmen untuk menyelesaikan rumah. Diharapkan waktu itu estimasinya 3 bulan selesai, 3 atau 4 bulan. Tetapi 3 atau 4 bulan itu juga tidak cukup. Kita tambah lagi sampai 6 bulan, ternyata belum cukup. Kita harus hentikan lagi, karena memang kita tidak punya uang, kita tidak punya material, tetapi kita punya hutang di toko bangunan, di toko Horuki, sehingga itu menjadi kendala yang cukup sulit untuk kita hadapi. Nah, tetapi karena perkenan Tuhan, kita semuanya bisa kembali melanjutkan pekerjaan ini pada, kalau saya tidak salah, November tahun 2022, dengan berencana kalau Tuhan izinkan ini menjadi kado Natal untuk jemaat. Dan sampai dengan tanggal 24 Desember pekerjaan dihentikan belum 100%. Dan karena itu terus dilakukan upaya-upaya, akhirnya tidak jadi kado Natal, tetapi Tuhan izinkan ini menjadi kado HUT Pekabaran Injil. Kemudian kalau menanyakan berapa biaya, kalau kami menghitung-hitung sejak rumah ini dibangun, ya, mulai dari pembongkaran sampai dibangun, di tengahnya juga ada kegiatan pembongkaran juga, karena ada mungkin terputus komunikasi, sehingga semua biaya kurang lebih mencapai, hampir mencapai 900 juta. Jadi ada 800-an juta sekian, tetapi belum sampai di angka 900 juta. Nah, dana itu dapat dari mana? Yang pertama, pembangunan yang diperoleh dari persembahan. Persembahan jemaat itu menjadi satu kekuatan utama di dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Kemudian pemerintah daerah Biak Numfor
mendukung pekerjaan pembangunan rumah pastori ini dengan memberikan dana hibah keagamaan. Kemudian ada orang-orang yang memang Tuhan sediakan mereka. Minta maaf tapi saya sebutkan di sini penjabat Bupati Sarmi, Bapak Markus Mansnembra dan keluarga, kemudian Bupati Waropen, lalu staf khusus Menteri Sosial Bapak Ben-Hur Tomimano, dan masih ada sejumlah nama orang yang memberikan dukungan dengan dana, tetapi saya percaya bahwa tidak sedikit orang yang memberikan dukungan dengan doa. Dan kita lihat bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tentunya dalam proses pembangunan ini ada tantangan dan juga kendala yang dihadapi. Khusus untuk pembangunan rumah pastori ini, mungkin saya memberikan gambaran bahwa tantangan yang saya rasa cukup berat, yaitu banyak di antara kami yang tidak sabar untuk melewati proses ini. Tapi itu tidak menjadi masalah, karena Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan tetap buka jalan, Tuhan tetap menyediakan apa yang perlu, ya. Jadi memang tantangan-tantangan yang kita hadapi itu kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Tantangan dari tukang yang harus berganti, ya. Idealnya kan orang yang bekerja pertama kali dialah yang harus sampai dengan selesai. Tetapi dalam kenyataannya kita harus berusaha berganti tukang. Sampai dengan mengakhiri pekerjaan ini, kita harus melihat bahwa kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Demikian perbincangan kita di saat ini, Ibu. Mungkin terakhir dari Ibu ada closing statement. Terima kasih untuk Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus yang mengasihi jemaat ini, dan Tuhan mengizinkan kita untuk bisa memiliki rumah bagi hamba Tuhan. Terima kasih juga harus kami sampaikan kepada semua yang tadi saya sebutkan, yang ikut menyumbang, ya, sebagai orang-orang yang memberikan dana atau sumber-sumber dana itu. Ucapan terima kasih kepada seluruh warga jemaat Martin Luther Mandala yang tidak bosan-bosannya memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan harta milik mereka, mendoakan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada konsultan yang membuat gambar dari rumah yang indah, yang cantik ini. Terima kasih kepada para tukang yang bekerja. Terima kasih kepada toko Horuki yang mau memberikan dukungan bagi kita atas nama panitia pembangunan. Mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman panitia yang sabar, yang bekerja sampai ke akhir. Saya percaya bahwa Tuhan memperhitungkan itu semua. Saya juga atas nama panitia pembangunan mengucapkan selamat atas peresmian atau diresmikannya rumah pastori di tengah-tengah Persekutuan Jemaat GKI Martin Luther Mandala. Kita semua berharap dan percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini menjadi hadiah buat jemaat, dan Tuhan akan memberkati hamba Tuhan dan keluarga yang tinggal di dalam rumah ini untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat untuk peresmian itu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya
Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.